Eh, saya mulai Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sangat lama vakum, forum ini atas wahyu yang tidak terduga bisa kita mulai lagi. Alhamdulillah. Ceritanya mungkin sekitar kurang dari 2 minggu yang lalu ya. Pada hari Minggu penutupan Bis Natalis itu ada Pak Faris, ada Pak Huda, ada Pak Handi, kemudian Pak Haji Fuad juga kalau nggak salah, Pak Taufik. Pak Taufik nggak ada. Pak Taufik nggak ada. Ngobrol-ngobrol ngalor ngidul, kemudian Pak Huda menyampaikan kegelisahannya, semacam trajektori intelektualnya Pak Huda sebenarnya ini. Tetapi yang saya tahu juga keprihatinan Pak Yasik sebagai Warek 2 maupun sebagai uh, intelektual di bidang pendidikan. Jadi waktu itu Pak Huda menyampaikan begini kira-kira itu. Kebijakan nasional itu kan cenderung berubah-ubah ya. Berubah-ubah, bukan berubah-ubah, berubah-ubah. Terus kurikulum berganti-ganti. Pak Huda mempertanyakan, apa ada nggak sih ya hal-hal yang seandainya pun bahwa kebijakan itu berubah-ubah, kita itu nggak ikut terombang-ambing. Kita bisa ikut perubahan itu, akan tetapi rute kita bisa istiqomah di hal itu. Entah apa itu hal itu. Tetapi arahnya kurang lebih adalah mengarah ke perihal yang akan kita diskusikan pada hari ini. Pak Huda sepertinya yakin bahwa apabila hal itu ditemukan dalam tradisi panjang pendidikan asali kita, kira-kira bisa ditemukan di sana. Kayaknya seperti itu waktu itu. Saya nggak ingat benar sih, agak ngarang-ngarang juga nih. Terus ilmu amal, kayaknya kalau misalkan saat ini para dosen kita harus berhadapan dengan PKN, penelitian dan pengajaran itu kayak harus membelah badan. Sementara tuntutan administrasinya juga tidak sedikit. Harus laporan ini, ngisi BKD, ngisi sister, dan lain sebagainya. Nah, maka diskusi ini muncul. Dapatkah ditemukan sesuatu yang lebih mendarah daging, kira-kira begitu, dalam tradisi panjang kita? Mungkin tradisi pesantren, mungkin tradisi berpengetahuan di pesantren, tradisi keilmuan pesantren, yang mengkaitkan antara ilmu dengan amal. Baru saja kemarin di sono, di tempat makan, Pak Huda bilang, kalau kita nggak nemu-nemu tuh, kita bisa-bisa terancam menjadi buih. Menjadi Gue itu buih. dari kamu yang bilang. Oh gitu ya. Bukan dari sampean ya. Enggak. Dari Pak Uda mah dua satu dua. Dari pas nanya wih ada dua satu dua. Dia menjadi buih yang Gue di terombang-ambing ke lautan. sana kemari, Betul, betul, betul. nggak jadi apa-apa. Tapi Pak Uda kemarin bilang begini, jangan sampai nanti ketika ada perubahan di fase tahun kapan, kita akan diarahkan ke kita punya sesuatu loh di masa lalu, kita akan diajak ke masa lalu. Sementara masa lalu itu sudah tidak lagi menjadi living Aktual. ya sesuatu yang aktual, tidak menjadi sesuatu yang hidup dan dihayati oleh kita di masa sekarang. Jadi tanpa perlu berpanjang lebar, saya kira kesempatan selanjutnya saya silahkan kepada Pak Huda untuk memberi trigger. Monggo Iya. Pak Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, terima kasih atas kesempatannya dari obrolan ringan ya di warung makan. Semula seingatku di kampus C ya, Pak Haris ya. Di kampus di kampus B. Kampus B, kampus C kan ada tadi. Kemudian lanjut di warung kopi. Sebelum itu saat saya menyusun esai PDDI, ngetik apa sih sebetulnya filosofi saya itu gitu. Lalu saya mengetik jadilah manunggaling ilmu dan amal, bukan kesatuan ilmu dan amal, tapi manunggaling ilmu dan amal. Nggak tahu apa ada kaitannya dengan manunggaling Gusti sama hamba itu ya. Tauhid.
Tapi dalam waktu itu saya juga berpikir tentang pentingnya kesatuan teori dan praktik, atau yang disebut sebagai praksis dalam bahasa Marx. Kalau sudah sampai praksis, maka yang sekuler maupun yang religius, yang spiritual itu akan diuji dalam praktek. Jadi mereka berbeda, pada akhirnya diuji dalam praktek. Menurut Feuerbach, tesis berapa keberapa itu? Marx. Mereka yang berorientasi spiritual maupun non spiritual pada akhirnya akan diuji dalam praktek hidup. Nah, itulah kemudian muncul manunggaling ilmu dan amal. Lalu saya merenung, sebetulnya manunggaling ilmu dan amal ini saya peroleh dari mana? Apakah saya peroleh dari filsafat, ataukah ada residu dalam diri saya yang tiba-tiba muncul, yang dalam sehari-hari itu tidak saya sadari, dan tiba-tiba muncul gitu, menyatunya ilmu dan amal. Setelah saya renungi, mungkin ada hubungannya dengan latar belakang saya yang dulu pernah selama sekian hari gitu ya, sekian hari di pesantren. Sekian hari saya 3 tahun di pesantren, kemudian di Libya, dan bergaul dengan orang-orang pesantren seperti teman-teman semuanya. Saya tidak tahu apakah rasa atau pikiran kita itu dengan pengalaman di pesantren yang sama itu punya core yang sama atau tidak. Tapi itu begitu saja muncul. Nah, saya ragu apakah ini residu yang muncul karena tadi latar belakang saya atau pergulatan saya dengan studi filsafat saya. Nah, kalau ada kesamaan dengan teman-teman, berarti saya yakin itu residu dari pesantren. Karena teman-teman tidak belajar spesifik dalam ilmu filsafat, jadi saya asumsikan begitu ya, teman-teman yang lain. Tapi kalau itu tiba-tiba muncul, berarti mungkin saja yang paling valid adalah residu dari tradisi atau warisan pesantren. Tapi kalau teman-teman tidak merasa itu bagian dari warisan pesantren, berarti mungkin saja memang bukan dari pesantren itu muncul, tapi dari filsafat. Nah, teman-teman sendiri mungkin bisa menguji gitu ya. Apakah benar demikian? Apakah yang saya rasakan itu hanya sekedar sesuatu yang muncul tanpa asal usul gitu ya, ataukah apa? Nah, sejauh perenungan saya, teman-teman sekalian, saya menemukan kata mutiara yang indah di dalam tradisi Islam itu, yang sangat sederhana, yang semua orang tahulah gitu. Al ilmu bila amalin kasajarin bila samarin, kalau nggak salah, mohon dikoreksi. Ilmu kalau tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Nah, ada lagi yang lain, tapi saya lupa. Ini juga terkait ilmu. Kalau tadi ilmu didahulukan, sekarang amal. Nanti dikoreksi. Al-amalu bila ilmin mardudun layuk balu. Itu konteksnya bagaimana alam. Jadi kalau kita itu bertindak, beramal, kok nggak ilmu, itu tertolak gitu. Nah, ini diverifikasi lagi, apakah ini benar dari ungkapan populer, ataukah dari hadis, ataukah dari Al-Qur'an. Dari dua ungkapan ini, teman-teman sekalian, kita bisa melihat bahwa relasi antara ilmu dan amal itu relasi yang sifatnya intrinsik, inherent di dalamnya. Ketika kita berilmu, itu dituntut mengamalkan. Dari ilmu itulah kita beramal, bertindak, melakukan aksi gitu. Bukan sesuatu yang terpisah gitu. Jadi ketika kita berilmu, kita langsung dituntut untuk beramal. Nah, juga dalam tradisi pengajaran, ta'allum, ketika kiai-kiai itu mengajarkan, ya, baik dalam tradisi Bandongan atau Sorogan gitu ya, juga orientasinya sama dalam arti menjadi kiai itu ya mengajarkan adab gitu. Jadi satu kesatuan.
dirinya sendiri itu sebagai suatu hasanah gitu ya. Juga ketika mengajar mereka itu pasti pengennya itu santrinya itu berkhidmat gitu, melakukan tindakan nyata di masyarakat. Itu satu kesatuan tuh yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kiai pas ngaji bandongan misalnya, oh ini wajib loh, berarti wajib itu dalam tradisi kita itu dijalankan gitu. Kalau kalau haram berarti ya kita nggak jalani itu, nggak boleh gitu. Nah dengan demikian teman-teman sekalian tahu berarti sekaligus menjadi bermanfaat. Tahu berarti sekaligus menjadi berguna. Tahu berarti sekaligus melakukannya gitu. Bukan sesuatu yang terpisah. Jadi ilmu itu betul-betul terkoneksi secara internal dengan amal. Ilmu itu mengharuskan amal, amal itu harus diandaikan dulu dengan ilmu. Karena kalau enggak amalnya itu mungkin secara spiritual itu ditolak ya. Nah, saya tidak tahu teman-teman bisa mengoreksi apakah konteks ungkapan ini hanya terkait dengan keagamaan atau terkait dengan spiritualisme ya, spiritualisme Islam, ataukah dalam kehidupan sehari-hari juga gitu. Kalau diandaikan bahwa kehidupan sehari-hari ini enggak spiritual, kalau yang lain spiritual, kalau ada pemisahan seperti itulah. Kalau kehidupan sehari-hari juga spiritual, maka dalam kehidupan kita, dalam ekonomi, dalam budaya, dalam politik, dalam pendidikan juga sama sebetulnya. Seandainya kehidupan ini spiritual. Presentasi saya buat sistematis supaya rekamannya bagus. Ada rekamannya. Iya, iya. Gitu ya. Kayak ditayangkan. Nah, pertanyaan yang dihadapkan pada kita sekarang sebagai aktivis NU, dosen UNUSIA, sebuah perguruan tinggi NU, dan juga sebagian dari kita mungkin aktif di LP Ma'arif ya, yang menjadi penentu arah pendidikan di LP Ma'arif. Ini tantangan. Di satu sisi sekolah dan perguruan tinggi itu sekarang integral dalam sistem pendidikan nasional modern. Tapi di sisi lain, sekolah dan perguruan tinggi ini didirikan oleh PBNU dan mewarisi, kira-kira gitu ya, mewarisi tradisi panjang keilmuan pesantren. Diharapkan tidak terputus dari sana. Gitu. Mungkinkah integrasi antara yang tradisional dan yang modern itu berjalan secara mulus tanpa mengorbankan salah satunya gitu. Konkretnya begini teman-teman sekalian, contoh kasusnya perguruan tinggi. Perguruan tinggi kita itu dihadapkan kepada sekarang ini kepada idealisme keilmuan. Alhamdulillah rebusan yang non air ada sudah datang. Rabusan bukan rebusan ya. Iya. Nah, kasih mas. Kita dihadapkan pada situasi ketegangan antara idealisme keilmuan dengan tekanan struktural yang sifatnya industrial. Pertama, idealisme keilmuan. Kembali kepada Tridharma nih, kalau idealisme keilmuan. Kita itu di perguruan tinggi itu punya konsep Tridharma. Tridharma ini gabungan antara konsep tradisional isinya dengan konsep barat. Model Humboldtian ya dalam pendidikan tinggi. Dharma, kata dharma sendiri sebenarnya berakar dalam saya kira bahasa Sanskerta dan familiar di kalangan orang Jawa ya. Yang itu juga menyatukan tradisi spiritualitas, keilmuan dan kebermanfaatan, pengabdian. Ya. Sementara yang pengajaran dan riset itu tradisi Humboldtian yang dibawa oleh kolonial Belanda, kemudian diadopsi di ITB. Di ITB itu tahun 1912 sudah mengadopsi
kesatuan antara pengajaran dan riset. Kemudian pada tahun 1945, pokoknya era kemerdekaan, itu era di mana nasionalisme sedang membuncah gitu ya. UGM menjadi prakarsa, ya, prakarsa awal membumikan ide Tridharma. Perguruan tinggi memberikan sumbangan tanggung jawab kepada bangsa itu lewat Tridharma. Dari Profesor Sarjito tahun 49, ya, dia mengatakan perguruan tinggi mestinya menjadi pembela rakyat. Kemudian Romo Driarkara itu juga menyebut tahun 57, perguruan tinggi bukan menara gading, tapi suluh di tengah kegelapan masyarakat. Harus menjadi suluh di tengah kegelapan masyarakat. Jadi keilmuan itu, idealisme keilmuan ini betul-betul terkoneksi dengan praktek kehidupan berbangsa, bermanusia, bergaul gitu ya, dengan sesama manusia. Nah, ini era di mana semangat nasionalisme dan anti kolonialisme itu berbarengan gitu ya. Gitu. Dan ilmu diharapkan juga tidak terisolasi dari amal dan mewujudkan cita-cita bangsa. Itu idealisme keilmuan. Nah, tekanan yang kedua, ini tekanan yang sifatnya eksternal, struktural industrial, yang masuk ke dalam negara bangsa sebagai negara modern, ya, yang masuk melalui negara. Apa kehendak tekanan luar ini? Penyesuaian lembaga-lembaga pendidikan kepada standar internasional dan kebutuhan global, industrialisasi. Perguruan tinggi sebagai lembaga publik dituntut untuk menjunjung tinggi akuntabilitas pasar. Maknanya adalah berorientasi pada pengguna. Nah, pengguna di sini bukan sekedar pengguna kamu mahasiswa, pengguna perguruan tinggi ya sebagai mahasiswa, tetapi juga industri. Gitu. Perguruan tinggi harus relevan dengan industri gitu. Nah, norma semacam ini juga tidak terjadi ujuk-ujuk ya. Ini semacam tekanan eksternal yang masuk lewat pinjaman dan seterusnya ya. Kemudian terinternalisasi di dalam di benak para birokrat negara, kemudian menganggap itu sebagai miliknya sendiri. Gitu. Ini semacam birokrat teknokratis gitu ya, yang mendapatkan program supaya ini dijalankan. Gitu. Lalu efisiensi, ya. Efisiensi ini diukur dari apa? Dari bagaimana pendidikan menghasilkan tadi lulusan yang sesuai dengan pasar tadi. Ya. Kuantitasnya berapa, gajinya berapa, nanti kerja di bidang apa, gitu jelas. Link and match di sini kata kunci yang mutakhir sekarang ya. Ya. Nah, itu perguruan tinggi dalam pengelolaan harus menerapkan itu. Yang berikutnya produktivitas publikasi. Nah, kita dituntut untuk produktif at all cost, meskipun kualitasnya mungkin disesalkan oleh banyak orang, oleh akademisi maksud saya. Misalnya oleh Siti Murtianingsih, Profesor Pendidikan, Filsafat Pendidikan di UGM. Beliau menulis Kompas ya, kalau nggak salah judulnya memikirkan ulang Tridharma perguruan tinggi. Nah, apa kritik dari si Siti Murtianingsih? Bukan kritik ya, pertama-tama dia mengangkat problem di Indonesia ini ada ambiguitas dalam hukum. Undang-Undang Pendidikan Tinggi pasal berapa? Pasal 1 atau pasal 4 gitu, ada ambiguitas. Siapa yang melakukan Tridharma? Apakah dilaksanakan secara individual, apakah perguruan tinggi sebagai institusi gitu. Apakah perguruan tinggi atau institusi? Yang kedua, realitas ini nggak jelas. Realitas yang kedua adalah
beban administratif yang sangat berlebihan di kampus-kampus itu dalam rangka pelaksanaan Tridharma. Nah, sayangnya Bu Siti Murtianingsih ini tidak membongkar problemnya, bahwa problemnya itu adalah beban administrasi yang berlebihan yang diterapkan di perguruan tinggi. Gitu. Dia hanya menguraikan tentang bagaimana Tridharma itu harus dilaksanakan. Gitu. Dilaksanakannya bertahap. Misalnya gini, untuk dosen pemula itu cukuplah mengajar dan riset dasar. Gitu. Untuk lektor, gitu ya, riset unggulan, ada pengabdiannya. Gitu. Kemudian komersialisasi bertahap, nggak bisa di apa namanya, gebiak-uyah nggak bisa. Itu Siti Murtianingsih dalam rangka memberikan solusi bahwa ini ada ambiguitas hukum harus diselesaikan, kemudian beban administrasi, supaya tidak ada beban administrasi yang berlebihan. Gitu. Nah, tapi dia tidak melihat akarnya. Kenapa kok bisa ada beban administrasi seperti itu? Kenapa ada birokratisasi semacam itu? Kenapa akreditasi itu begitu rigid dengan apa soal-soal yang seperti dikritik Pak Naini tempo hari? Oh Pak Faiz juga ya. Gitu. Semua lah ya. Kayaknya lebih sederhana gitu ya. Nah, Prof. Murtianingsih ini tidak menggali itu. Dia hanya memberikan solusi lah kira-kira gitu. Ketika telepon katanya. Pasti bukan asesor itu. Nah. Jadi ketika ada birokratisasi semacam itu berlapis-lapis gitu, lalu menjadi rumit dalam sistem akreditasi, lalu juga rumit dalam evaluasi kinerja. Nah kemudian yang mutakhir teman-teman, ini kebijakan baru. Saya tadi WA sebelum surat-surat ini ke Pak Rahman. Pak Rahman, apa sih yang dimaksud dengan diferensiasi misi? Bukan. Pak Rahman dan Bu Wit. Bu Wit nggak lengkap, tapi Pak Rahman ngasih PPT. Diferensiasi misi perguruan tinggi. Di SPMI kita wajib ya, guys ya. Wajib membuat diferensiasi itu universitas. Diferensiasinya apa di situ? Kita harus memilih tuh, harus memilih Pak Taba. Kita mau unggul dalam profesionalisme, gitu ya. Kita mencetak mencetak lulusan, memproduksi iptek dan lulusan yang orientasinya lihat bisa memasuki lapangan kerja, menempati lapangan kerja. Mencetak manusia soleh itu Enggak ada. Mencetak pribadi-pribadi yang etis itu enggak ada. Yang humanis, yang kritis enggak ada. Apalagi yang berkomitmen pada satunya ilmu dan amal enggak ada. Enggak ada. Nah, yang kedua itu yang enggak ada di Pak Rahman. Iya. Nah, kayaknya PPT ini langsung dari LDikti utuh gitu, dari presentasi. Sumbernya birokrat juga soalnya. Iya, dalam sistem yang sama. Nah, yang kedua unggul dalam pendidikan. Jadi pendidikan itu harus inovatif gitulah ya. Lalu menghasilkan lulusan yang siap menempati pekerjaan para penggunanya. Kalau pembelajarannya bagus, mungkin dia akan menjadi guru gitu ya. Jadi dosen gitu, kali begitu. Unggul dalam penelitian, dia memproduksi ilmu tuh. Kemudian mentransfer teknologi ke startup untuk komersialisasi. Tuh kalau kita mau jadi universitas riset. Yang keempat, kewirausahaan, unggul dalam kewirausahaan, mencetak para wirausaha. Nah, itu sekilas yang saya baca dari potongan 3 slide yang diberikan kepada saya, kemudian menyusul semua slide itu. Yang lain-lainnya itu sudah
ketentuan untuk SPMI semuanya. Tapi inti diferensiasi misi itu begitu. Nah, tantangan buat kita saya kira dan dalam perenungan saya, apakah mungkin ada jalan, mencari jalan tengah, atau apakah kita harus meninggalkan tradisi warisan Islam pesantren, pendidikan pesantren selama ini? Kalau kita meninggalkan, pertanyaannya adalah, pantaskah, amanahkah kita sebagai pemimpin perguruan tinggi, pemimpin LPTNU, PTNU, LPTNU termasuk di dalamnya, meninggalkan tradisi itu dan kemudian mengikuti kayak terbawa arus kebijakan baru gitu, sehingga kita lupa tuh. Kalau kita bisa mengadaptasi, mencari jalan tengah, mungkin bagus ya, mungkin bagus. Yang dikhawatirkan adalah sebagai perguruan tinggi yang didirikan PBNU, menjunjung tinggi arah peradaban kita Islam Nusantara dan ke depan memberikan proyeksi, ya, kita justru terkooptasi oleh nilai-nilai neoliberal yang tadi, yang terimplementasi di dalam aturan itu, gitu. Yang seringkali juga kita keluhkan gitu. Tiap ada kebijakan kita adopsi, sehingga kita banjir, yang substansi hilang. Maksudnya ini terkooptasi kan, terkooptasi. Nah, mungkin nggak ada jalan tengah, ada core principle yang tidak boleh hilang nih gitu. Ya, biarpun ada angin ribut, angin kencang, kita santai saja. Karena kita punya prinsip, punya karakteristik sebagai perguruan tinggi NU. Dan bagi kami ini adalah amanah. Bagi kami inilah keunikan, kekhasan yang tidak dimiliki oleh perguruan tinggi yang lain mungkin. Gitu. Yang lain mungkin sudah terbawa, kita tetap teguh sambil mengadaptasi hal-hal yang memang layak dan pantas kita adaptasi. Jadi apakah PTNU akan bertahan dengan warisan etik keilmuan pesantren, ataukah kita beradaptasi pada logika kompetisi efisiensi tadi, hilirisasi, komersialisasi dan sebagainya? Dengan tadi ya, kalau kita mengubah misi kita, diferensiasi tadi, akan terjadi fragmentasi itu. Kita dibuat terfragmentasi ke profesionalisme, pendidikan, penelitian, dan kewirausahaan. Ini top down, sentralisasi. Nah, kekhawatiran saya dalam benak saya, dalam kebijakan seperti ini, akan ada fragmentasi antara ilmu, nilai, dan praksis. Ilmu, nilai, dan praksis. Dan proses alamiah bahwa punya ilmu itu dilakukan atau tindakan yang kita lakukan itu berdasarkan ilmu, mengalir begitu ya, itu jadi hilang, Pak. Jadi hilang. Karena kalau penelitian, Anda penelitian saja gitu kan, menjadi bagian dari elit peneliti, mungkin terkenal, fame-nya gitu ya, punya nama besar, tetapi tak terkoneksi dengan problem-problem masyarakat. Gitu. Kita abai. Nah, pendidikan juga begitu. Nah, ini kekhawatirannya. Kekhawatiran dari renungan perbincangan kita di kampus B dan juga renungan, saya kira renungan teman-teman yang lain ya, yang belum terartikulasikan, dan saya mencoba untuk mengartikulasikannya sekarang dengan pengalaman latar belakang tadi yang saya katakan di awal. Mungkin teman-teman punya sense yang sama, berarti oh benar saya bisa memverifikasi diri saya sendiri. Tapi kalau nggak punya sense yang sama, berarti itu saya dapatkan dari filsafat. Gitu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.